Kita mulai mata pelajaran riset ya untuk kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran riset untuk pertama kali ini mungkin kalian agak sedikit perlu sebuah wawasan karena pelajaran riset ini ada di madrasah aliyah dan mungkin madrasah swasta yang tidak ada materi riset ini, atau mungkin di SMA yang ada di Demak mungkin juga tidak ada materi mengenai masalah riset ini atau pelajaran mengenai masalah riset ini, karena Demak memang ditunjuk oleh kantor Kemenak Pusat, ditunjuk sebagai suatu madrasah riset dan harus ada materi riset di dalam pembelajaran dan riset. Materi riset ini hanya ada di kelas 10 IPS 1 dan 10 IPS 2, karena 10 IPS 1 dan 10 IPS 2 ditunjuk langsung sebagai kelas yang nanti bisa menghasilkan suatu produk-produk karya ilmiah berupa riset ya, atau penelitian-penelitian. Ya, di situ di babnya monggo lah, bisa bab berapapun ya, yaitu contoh riset ya, yaitu penelitian sosial, itu riset ya. Jadi kita meneliti suatu kehidupan masyarakat sosial ya, meneliti kehidupan sosial yang ada di masyarakat kita. Kalau kita bicara di sini, tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan proses berpikir dan penelitian itu nanti di jabaran-jabaran berikutnya, kemudian menyusun rancangan penelitian sosial ya, sosial budaya. Merancang berarti sebelum kita melakukan sebuah proses penelitian, maka kita harus merancang dulu, menentukan topik atau masalah nanti ya. Awal dari suatu proses penelitian memang membentukkan suatu topik atau permasalahan, kemudian menentukan pendekatan penelitian pakai kuantitatif atau kualitatif ya, memilih subjek penelitian sebagai sumber data, subjeknya siapa gitu kan ya, pelajar atau anak-anak miskin atau anak-anak pang dan sebagainya misalnya. Mengumpulkan data, setelah kita terjun di lapangan kemudian kita konfirmasi dengan anak-anak pang itu misalnya, atau orang-orang miskin itu misalnya, atau para gelandangan itu misalnya, kita interview, kita wawancara di situ tuh, mengumpulkan data ya. Itu nanti kita bahas di bahasan-bahasan berikutnya. Ini hanya sekedar pengantar saja untuk kalian, biar kalian sedikit ada suatu gambaran ya. Lanjut ya. Nah, ini proses berpikir dalam suatu proses penelitian. Para siswa sedang melakukan penelitian di laboratorium. Ini untuk anak IPA. Sementara kita anak IPS bagaimana? Ya kita, kalau anak IPS ya kita terjun di lapangan. Penelitian anak IPS fokusnya di lapangan, bukan fokus di laboratorium dengan menggunakan pakaian putih-putih seperti itu, bukan. Kita pakaiannya bebas. Ya, mau meneliti apa? Monggo, terserah kalian. Yang menurut kalian yang ada suatu hal yang ganjil di masyarakat di masyarakat sekitar kita apa? Itu kita teliti. Ya, tentu melalui suatu proses-proses, prosedur-prosedur yang dapat diukur secara ilmiah. Ada tata caranya. Tidak sembarangan saja. Misalnya contoh ini sembarangan, tapi ini terbukti. Bagaimana caranya memasak daun pepaya tapi biar tidak pahit? Caranya bagaimana? Dikasih uyah, Pak, betul. Dilumuri tanah, Pak, betul. Ya kan ya. Dikasih dicampur dengan daun ketela, Pak, betul. Tetapi itu sebetulnya muncul seperti itu bukan secara ilmiah, karena hanya secara kebetulan saja. Gitu kan ya, secara kebetulan saja, tapi teruji gitu kan ya. Lah, yang teruji, tapi itu bukan melakukan sebuah proses penelitian. Kalau yang namanya proses penelitian itu pasti ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya, sama dengan penelitian sosial. Ya, sama dengan proses penelitian sosial. Mengapa ada anak yang nakal seperti itu? Kita teliti misalnya. Mengapa ada anak yang misalnya sekarang itu lagi online, banyak online, malah online-nya tidak dipakai
malah keluyuran kemana-kemana, padahal jelas setengah 8 sampai jam kurang lebih jam 10-an itu kita daring terus karena tidak bertatap muka dengan siswa. Akhirnya dia seenaknya sendiri misalnya. Ini ada satu masalah lah. Anak IPS meneliti mengenai masalah hal itu tuh ya, meneliti. Jadi proses berpikirnya pakainya penalaran logika. Tentu ada langkah-langkahnya. Lanjut, para pendapat ya. Penelitian menurut beberapa pendapat, misalnya menurut Marzuki, penelitian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari, dan menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah. Ya, penelitian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari, dan menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah. Sekarang kalau kalian lihat ya, banyak sekarang bermunculan sebelum pandemi. Kalau ini sekarang pandemi sudah sedikit agak, saya melihat sedikit agak berkurang. Sebelum pandemi saya sering melihat anak-anak punk bermunculan di apa namanya, di pertigaan, perempatan jalan. Di perempatan jalan banyak anak-anak punk. Mengapa itu bermunculan? Sementara sekarang itu saat-saat pandemi seperti ini kok sekarang sudah atau bahkan jarang anak-anak bermunculan. Ini masalah. Dulu sebelum pandemi anak-anak pang berkeliaran di mana-mana. Kalau setiap malam minggu pada nyetop apa namanya, truk-truk kontainer, truk-truk apa itu kan ya, untuk dinaiki sampai kemana-mana anak-anak pang muncul. Ini masalah. Ya. Ini masalah, kita mencari, oh ini ada masalah ini, maka perlu ini kita teliti. Ya, maka perlu kita teliti. Ya, kemudian menurut Supranto misalnya, penelitian ya dari suatu bidang ilmu pengetahuan adalah kegiatan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis. Hampir sama sebetulnya sih, menganalisis fakta. Misalnya contoh kenakalan remaja. Faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja apa misalnya? Menurut kalian apa misalnya? Faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja. Misalnya apa? Contoh ya, misalnya satu ya, kurang perhatian orang tua. Misalnya satu. Apakah betul sih kurang perhatian orang tua itu bisa mengakibatkan anak remaja itu nakal? Betul enggak? Nah, betul tidaknya maka perlu kita uji dengan yang namanya penelitian. Betul tidaknya? Ya, itu kan hanya satu faktor. Ya kan ya? Itu hanya satu faktor karena kurang perhatian. Apakah ada faktor yang lain? Misalnya apa? Pergaulan bebas. Oke, kita masukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja adalah X1 ya, variabel 1 itu adalah kurang perhatian orang tua. Variabel yang kedua adalah pergaulan bebas. Apakah betul? Kita uji nanti. Ya, kita uji di dalam proses penelitian, tentu melalui suatu tahapan-tahapan ya. Ini ada kata sistematis. Jadi ada sistemnya nanti, ya. Itu. Jadi banyak sekali apa namanya, permasalahan sosial yang ada di masyarakat kita banyak, dan masih banyak yang namanya kekosongan ilmu. Masih banyak kekosongan ilmu. Dengan kalian mencari suatu jawaban dari fakta-fakta yang ada melalui suatu prosedur sistematis, itulah berarti ilmu itu akan muncul, atau teori itu akan muncul. Maaf ya, saya singgung kalau bahasa saya. Mengapa sih masyarakat Demak kalau dari Sayung itu sampai Karanganyar sebelah kiri jalan raya
sungai banyak digunakan untuk sarana mandi, cuci, dan kakus atau yang kita sebut MCK, itu masalah sosial. Apakah karena orang-orang yang ada di sebelah sungai itu ekonominya tidak mampu sehingga tidak bisa membuat MCK di rumah? Apakah karena misalnya ya tingkat pendidikannya yang rendah, gitu kan ya, atau mungkin karena kebiasaan dan lain sebagainya, maka perlu kita kaji apakah betul yang menggunakan MCK sungai itu hanya orang-orang yang miskin saja atau yang orang mampu saja. Apa betul orang yang menggunakan MCK sungai itu orang-orang yang hanya tingkat pendidikannya rendah saja atau bukan, dan lain sebagainya lah. Itu contoh-contoh permasalahan sosial yang perlu kita kaji, yang perlu kita jawab dalam sebuah proses penelitian sosial. Contoh lagi, misalnya masih banyak penelitian sosial, masalah-masalah sosial yang perlu dikaji di sekitar kita. Kalau kalian lihat, ya, mengapa di tempat-tempat peziarah banyak bermunculan para pengemis? Faktornya apa yang mempengaruhi? Itu juga masalah. Tidak hanya di masjid, tidak hanya di makam, di tempat-tempat misalnya tempat-tempat peribadatan agama-agama yang lain juga bermunculan. Di kelenteng misalnya, di gereja misalnya juga bermunculan, tidak hanya di masjid saja. Mengapa seperti itu? Kita teliti. Ini sebagai pengantar buat kalian mengenai masalah riset. Nama lain penelitian itu ya riset itu sendiri, ya. Jadi nanti saya minta kepada kalian sekarang sudah harus bisa membuat suatu, diingat-ingat, kalian nanti sudah bisa membuat suatu permasalahan sosial yang sekiranya yang perlu kalian teliti apa di kanan kiri sekitar rumah kalian atau masyarakat di tempat kalian yang kira-kiranya ini menarik untuk diteliti. Monggo temanya apa, terserah kalian. Saya minta kepada kalian, ya, saya mohon kepada kalian membentuk suatu tim, ya, suatu kelompok riset, kelompok penelitian berjumlah 3 orang. Kembali lagi, berjumlah 3 orang. Kelas kalian kan jumlahnya kan 36. Kalau satu kelompok 3 orang, maka berarti ada 12 kelompok. Jadi di IPS 2 nanti ada 12 kelompok. Terus 3 orangnya siapa saja? Monggo terserah kalian membuat satu kelompok sendiri, tidak usah saya bentukkan, kalian membentuk suatu kelompok sendiri sejumlah 3 orang. Tugasnya apa? Tugasnya nanti dulu. Sepenting kalian membentuk kelompok dulu. Oke? Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.